Halo Pak Budi, saya melihat Muslim adalah kelompok beragama yang paling gampang tersinggung dan marah. Apakah ini benar? Dan jika benar, kenapa hal ini terjadi? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ayu. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan dan penting untuk dipahami bersama. Memang benar, secara umum kita bisa melihat bahwa umat Muslim cenderung mudah tersinggung atau marah ketika menyangkut agama mereka, terutama jika berkaitan dengan sosok Nabi Muhammad. Tapi perlu saya tekankan, ini bukan karena watak pribadi setiap Muslim, melainkan karena adanya perpaduan antara faktor doktrinal, psikologis, dan juga sosial budaya yang membentuk pola reaksi tersebut. Setidaknya ada 5 faktor utama yang menjadi latar belakangnya. Pertama, dalam doktrin Islam, membela kehormatan agama adalah bagian dari kewajiban. Dalam banyak tafsir maupun fatwa, menghina Islam atau Nabi Muhammad dianggap sebagai dosa besar. Bahkan, membela agama, baik dengan kata-kata keras hingga tindakan agresif, kerap dianggap sebagai amal saleh. Sebagai contoh, ada hadis terkenal yang berbunyi, "Barang siapa yang menyakiti Nabi, maka ia telah menyakiti Allah." Dengan dasar seperti ini, ekspresi marah bahkan bisa dianggap sebagai bentuk ibadah. Kedua, dalam tradisi Islam arus utama, tidak ada ruang yang luas untuk kritik internal terhadap ajaran. Mengkritik aspek dalam Islam seringkali dianggap sebagai bentuk penghinaan atau pengingkaran. Ini sangat berbeda dari tradisi agama lain yang mungkin punya ruang untuk reformasi, pembaruan, atau debat internal yang sehat. Ketiga, bagi banyak Muslim, Islam bukan hanya soal ibadah atau keyakinan pribadi, tapi juga menyatu dengan identitas diri. Islam seringkali hadir sebagai sistem hukum, syariah, budaya, politik, bahkan identitas nasional atau etnis. Maka, ketika seseorang mengkritik Islam, itu bisa dirasakan seperti sedang menyerang seluruh jati diri seseorang. Keempat, ada rasa takut kolektif dalam komunitas Muslim bahwa Islam sedang diserang atau dirongrong dari luar. Ketakutan ini, meski tidak selalu rasional, mendorong umat untuk bersikap defensif. Kritik, bahkan yang ringan atau akademis, bisa langsung dianggap sebagai upaya menghapus atau melecehkan agama mereka. Kelima, reaksi umat juga sering dipengaruhi oleh peran ulama atau tokoh agama serta budaya massa. Tak jarang, narasi dari para pemimpin agama justru memperkuat emosi kolektif dengan seruan seperti, "Ini penghinaan terhadap Islam, jangan diam." Akibatnya, muncul respons massal seperti demonstrasi, boikot, hingga tindakan kekerasan. Jadi, reaksi cepat marah atau tersinggung ini sebenarnya berakar dari sistem kepercayaan yang sangat menyatu dengan identitas serta dorongan kolektif yang kuat untuk mempertahankan kehormatan agama. Coba jelaskan lebih mendalam tentang doktrin Islam yang bisa membuat Muslim gampang marah. Setidaknya ada 8 doktrin utama dalam Islam yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk pola pikir dan respons emosional yang cepat ketika ada kritik terhadap Islam atau Nabi Muhammad. Pertama, ada doktrin larangan menghina Nabi yang dalam istilah fikih disebut syatmu al-Nabi. Dalam banyak mazhab klasik seperti Hanafi dan Hanbali, penghinaan terhadap Nabi Muhammad dianggap sebagai kejahatan besar yang hukumannya adalah mati, bahkan jika pelakunya telah bertobat. Doktrin ini menanamkan rasa takut dan kewaspadaan luar biasa terhadap segala bentuk kritik atau candaan, sehingga atmosfer keagamaan menjadi sangat tegang dan kaku dalam hal ini. Kedua, ajaran tentang pentingnya menjaga kehormatan Islam, yang sering disebut izzat al-Islam. Ulama mengajarkan bahwa membela kehormatan agama adalah bagian dari kesalehan. Maka jika Islam atau nabinya dikritik, walaupun secara akademis atau dengan niat baik, umat merasa perlu menunjukkan kemarahan sebagai tanda loyalitas. Reaksi emosional itu bahkan dianggap mulia. Ketiga, konsep al-wala wa al-bara, atau loyalitas dan permusuhan. Dalam ajaran ini, seorang Muslim didorong untuk menunjukkan loyalitas penuh kepada Islam dan menolak atau bahkan memusuhi apapun yang dianggap sebagai lawan atau pengkritik Islam. Maka kritik langsung digolongkan sebagai serangan dari musuh, dan reaksi keras pun dianggap wajar. Keempat, tidak adanya pemisahan antara agama dan negara dalam konsep Islam tradisional. Islam bukan hanya agama spiritual, tapi juga sistem hukum, sosial, dan politik. Maka ketika hukum Islam seperti jilbab wajib, hukuman potong tangan atau hudud dikritik, itu tidak dianggap sebagai debat hukum, tapi sebagai penghinaan terhadap agama secara menyeluruh. Kelima, hadits-hadits yang diajarkan secara literal dan sering memicu sensitivitas tinggi.
Misalnya, barang siapa yang menyakiti Nabi, maka ia telah menyakiti Allah. Atau barang siapa yang menghina Nabi, maka halal darahnya. Hadits semacam ini disampaikan kepada umat tanpa banyak konteks sejarah atau nuansa penafsiran, sehingga umat merasa perlu bereaksi ekstrem, bahkan terhadap kritik ringan atau satir. Keenam, adanya hukum dan fatwa tentang penistaan agama yang diperkuat oleh negara. Di negara-negara seperti Pakistan, Mesir, bahkan Indonesia, seseorang bisa dijerat hukum atau bahkan menjadi sasaran kekerasan karena dianggap menghina agama. Ini memperkuat budaya bahwa tersinggung karena agama adalah kewajiban, bukan sekadar reaksi pribadi. Ketujuh, budaya taklid buta, yakni mengikuti ajaran tanpa bertanya atau mengkritisi. Dalam banyak komunitas Muslim, mempertanyakan ajaran, hadis atau sejarah Islam bisa dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau kekafiran. Akibatnya, umat terbiasa menerima tanpa berpikir kritis dan spontan menolak kritik dari luar sebagai ancaman. Kedelapan, peran ulama yang memperkuat emosi umat. Banyak tokoh agama yang menyampaikan pesan bahwa diam saat Islam dihina adalah dosa. Narasi semacam ini membuat umat berpikir bahwa semakin marah, maka semakin saleh. Emosi keagamaan pun menjadi bagian dari ekspresi iman. Bu Ayu, 8 doktrin ini tidak berarti setiap Muslim pasti marah atau tersinggung saat agamanya dikritik. Namun, doktrin-doktrin tersebut memang membentuk sebuah budaya teologis yang membuat banyak umat sulit menerima kritik secara terbuka, apalagi dalam bentuk yang bersifat humor atau satir. Wah, pantesan gampang marah ya. Tapi saya masih tidak mengerti. Coba jelaskan dari sudut pandang psikologi. Dalam psikologi, ada 8 faktor utama yang bisa menjelaskan fenomena ini. 8 faktor ini tidak bersifat mutlak, tapi cukup membantu kita memahami pola pikir dan reaksi emosional yang sering muncul dalam konteks keagamaan yang sensitif. Pertama, konsep identitas yang menyatu atau fused identity. Bagi sebagian Muslim, Islam bukan sekadar agama, tapi bagian dari jati diri mereka yang paling dalam. Maka ketika agamanya dikritik, yang mereka rasakan bukan hanya kritik terhadap ajaran, melainkan serangan langsung terhadap siapa mereka sebagai pribadi. Ini memicu reaksi defensif yang sangat kuat, bahkan ekstrem. Kedua, munculnya kecemasan eksistensial. Agama bagi banyak orang adalah pegangan utama dalam hidup. Ketika fondasi ajaran itu dipertanyakan atau dikritik, mereka merasa goyah, takut kehilangan arah, kehilangan makna, dan merasa seperti hidupnya kosong tanpa pegangan yang selama ini diyakini mutlak. Ketiga, adanya cognitive dissonance, yaitu kegelisahan mental yang muncul saat keyakinan bertabrakan dengan kenyataan atau argumen logis yang sulit dibantah. Alih-alih merenung atau berpikir ulang, banyak orang justru memilih jalan pintas, marah, tersinggung, dan menolak semua kritik agar tidak perlu berhadapan dengan kegelisahan batin yang tidak nyaman. Keempat, rendahnya toleransi terhadap ketidakpastian atau low tolerance for ambiguity. Banyak Muslim dibesarkan dalam sistem berpikir yang sangat hitam putih, halal atau haram, benar atau sesat. Ketika mereka dihadapkan pada kritik atau argumen yang mengandung nuansa atau kompleksitas, itu dianggap mengganggu ketertiban batin, bahkan bisa menimbulkan ketakutan. Kelima, mentalitas kami versus mereka atau in-group, out-group mentality. Dalam komunitas religius yang eksklusif, kritik dari luar langsung diasumsikan sebagai serangan dari musuh. Maka reaksi marah bukan hanya dianggap wajar, tapi juga sebagai bentuk solidaritas terhadap kelompok sendiri. Keenam, adanya proses pembelajaran sosial atau social learning. Sejak kecil banyak Muslim diajarkan, baik lewat ceramah, guru agama maupun lingkungan sekitar, bahwa marah ketika Islam dihina adalah bentuk kesalehan. Jadi respons emosional ini sebenarnya dipelajari dan diwariskan, bukan muncul secara alami. Ketujuh, kebutuhan tinggi akan kepastian atau need for cognitive closure. Sebagian orang sangat membutuhkan jawaban yang pasti dan tetap. Kritik terhadap agama membuka ruang ketidakpastian yang mereka anggap berbahaya. Maka untuk menghindari rasa gelisah itu, mereka memilih bereaksi dengan kemarahan. Kedelapan, pengendalian melalui ketakutan atau fear-based control. Dalam lingkungan keagamaan yang otoriter, mempertanyakan ajaran bisa dianggap dosa besar. Umat dididik untuk takut berpikir sendiri dan takut jika terlihat tidak membela agama. Maka ketika ajaran dikritik oleh orang luar, reaksi marah muncul bukan karena keberanian, tapi justru karena tekanan dan ketakutan yang sudah tertanam. Jadi Bu Ayu, kalau kita lihat lebih dalam,
Kemarahan sebagian umat Muslim ketika Islam dikritik bukanlah semata-mata karena mereka sensitif, tapi karena ada banyak mekanisme psikologis yang bekerja secara bersamaan, dari identitas, kecemasan, hingga pola pikir yang terbentuk sejak dini. Wah, kalau begitu berbahaya sekali ya. Jadi bagaimana cara kita bisa mengkritik mereka jika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar? Jangan-jangan kalau kita kritik mereka, malah kita yang dipenjara seperti kasus Meliana. Memang, mengkritik sesuatu yang sangat sensitif seperti agama bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita berbicara tentang umat Muslim. Namun, itu bukan berarti kita tidak bisa mengkritik mereka. Yang terpenting adalah kita sepakat terlebih dahulu bahwa tujuan kita bukan untuk memancing emosi, melainkan untuk membuka pemikiran mereka, untuk memberi mereka ruang berpikir yang lebih luas. Kita tentu tidak ingin membuat mereka melaporkan kita ke polisi, atau lebih buruk lagi, memicu tindakan anarkis. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Mengkritik agama atau keyakinan seseorang, apalagi dengan pendekatan yang salah, memang sangat berisiko. Kita perlu pendekatan yang cerdas, strategis, dan juga mempertimbangkan aspek psikologis mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam proses ini. Setidaknya ada 7 poin penting yang bisa kita terapkan. Pertama, kritik lewat pertanyaan, bukan pernyataan. Daripada kita mengatakan, Muhammad itu tidak bermoral, lebih baik kita bertanya, bagaimana perasaanmu jika ada pria 50 tahun menikahi anak 9 tahun hari ini? Apakah itu masih dianggap bermoral? Dengan bertanya, kita memberi mereka ruang untuk berpikir, bukan langsung memancing kemarahan. Kedua, gunakan sudut pandang sejarah, bukan provokasi langsung. Cobalah untuk mengkritik dengan cara yang lebih objektif dan ilmiah. Misalnya, menurut sejarawan X dan naskah W, munculnya Islam sangat dipengaruhi oleh konflik politik Arab abad ke-7. Bagaimana menurutmu? Ini memberikan kesan sebagai diskusi sejarah, bukan permusuhan atau penghinaan. Ketiga, bandingkan antara agama secara netral. Mengapa dalam agama Nabi tidak boleh menikahi banyak istri, sementara dalam Islam Nabi bisa memiliki lebih dari 4 istri? Apa alasannya? Perbandingan antara agama memberikan perspektif yang lebih luas dan terasa lebih seperti diskusi lintas keyakinan daripada penyerangan. Keempat, kritik perilaku, bukan orangnya. Alih-alih menyerang pribadi Nabi Muhammad atau Tuhan, fokuslah pada perilaku kolektif, seperti mengapa sebagian kelompok Muslim justru mudah marah saat agamanya dikritik, padahal Islam mengajarkan kesabaran. Ini membuka ruang bagi refleksi tanpa menyinggung pribadi. Kelima, sampaikan dengan nada ingin tahu, bukan menyerang. Gunakan kalimat yang terkesan penasaran seperti, aku penasaran, kenapa banyak ulama menganggap hadits ini sahih, padahal secara moral tampak bertentangan dengan nurani modern. Nada penasaran cenderung membuat orang lebih terbuka untuk mendengarkan, dibandingkan dengan nada yang menyalahkan. Keenam, kritik dari sudut empati terhadap korban. Daripada menyerang Islam secara langsung, kita bisa angkat cerita tentang korban. Misalnya, banyak perempuan di negara-negara Islam dipaksa menikah muda karena ajaran tertentu. Apakah ini ajaran Islam yang sejati, ataukah interpretasi yang keliru? Dengan fokus pada korban, kita lebih cenderung membuat orang berpikir daripada membuat mereka defensif. Ketujuh, gunakan narasi fiksi atau analogi. Misalnya, kita bisa membuat cerita dengan karakter fiktif seperti Walid, yang mirip dengan Nabi Muhammad, tapi tanpa menyebutkan nama atau identitas langsung. Dengan cara ini, penonton bisa menarik kesimpulan sendiri tanpa merasa diserang secara langsung. Dengan menggunakan pendekatan yang hati-hati dan cerdas seperti ini, kita bisa mengkritik dengan cara yang membangun pemikiran, tanpa memicu reaksi emosional yang berlebihan. Apakah memungkinkan untuk membuat seorang Muslim meninggalkan Islam? Tentu saja memungkinkan, Ibu Ayu. Namun, memang tidak mudah. Membuat seorang Muslim meninggalkan Islam bukan soal debat keras atau penghinaan, tetapi tentang mengguncang fondasi keyakinan mereka secara pelan tapi mendalam. Untuk itu, ada beberapa pendekatan strategis yang bisa kita lakukan, dan saya ingin berbagi setidaknya 9 cara yang bisa efektif. Pertama, bangun rasa ingin tahu, bukan perlawanan. Alih-alih menyerang keyakinan mereka secara langsung, cobalah untuk membangkitkan rasa penasaran. Anda bisa bertanya seperti, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa Allah baru menurunkan Islam setelah ribuan tahun manusia hidup dengan agama lain? Pertanyaan ini menanamkan keraguan dengan cara yang lembut dan tidak mengancam.
Kedua, tanamkan kontradiksi internal dari teks Islam itu sendiri. Tunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam ayat atau hadits yang sering dianggap sebagai pedoman hidup. Misalnya, dalam satu bagian disebutkan, tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi di bagian lain ada perintah untuk memerangi orang yang tidak beriman. Tanyakan, bagaimana kamu menyeimbangkan dua perintah yang sangat berbeda seperti ini? Ketiga, gali moralitas universal yang melampaui moral Islam. Ajukan pertanyaan seperti, jika hari ini ada pria 50 tahun menikahi anak 9 tahun, apakah kamu akan menerimanya? Tapi kenapa Muhammad melakukannya dan dianggap teladan? Kontradiksi antara moral nurani dan ajaran agama sering menjadi titik goyah pertama dalam keyakinan mereka. Keempat, ajukan pertanyaan filosofis yang membuka ruang keraguan. Contoh, jika Allah itu Maha Tahu dan Maha Kasih, kenapa Dia menciptakan manusia yang mayoritas akan masuk neraka? Apakah itu adil? Pertanyaan filosofis seperti ini bisa mengguncang keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk berpikir lebih dalam. Kelima, pancing dengan logika sejarah. Anda bisa bertanya, kenapa tak ada satupun bukti di luar Al-Quran yang mendukung bahwa Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Semua informasi tentang Islam datang dari Islam sendiri. Bukankah itu janggal? Ini membuka pikiran mereka untuk melihat bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Keenam, buat mereka membela Islam secara rasional, lalu goyahkan logikanya. Misalnya, jika mereka mengatakan bahwa Islam menghormati wanita, Anda bisa bertanya, lalu kenapa kesaksian wanita hanya setengah dari pria? Dan kenapa perempuan tidak bisa menikahi non-muslim, tapi laki-laki bisa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa menggoyahkan logika mereka. Ketujuh, gunakan testimoni dari ex-muslim. Banyak orang yang goyah bukan karena debat panjang, tetapi karena mendengar kisah nyata dari orang lain yang pernah mengalami hal yang sama. Video, tulisan, atau obrolan santai dengan ex-muslim sangat kuat menggugah hati dan membuka pikiran mereka. Kedelapan, tunjukkan bahwa kebenaran tidak takut untuk dipertanyakan. Anda bisa mengatakan, jika agamamu memang yang paling benar, kenapa takut dipertanyakan? Bukankah kebenaran akan tetap bertahan meskipun diuji? Ini mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam berpikir kritis. Kesembilan, bantu mereka berani hidup tanpa Islam. Banyak Muslim tetap bertahan dalam Islam karena takut kehilangan komunitas, keluarga, atau makna hidup. Tawarkan alternatif berupa makna hidup, moralitas, dan komunitas yang bisa mereka temukan di luar agama. Misalnya lewat nilai-nilai humanisme atau kekristenan. Dengan pendekatan yang strategis dan penuh empati ini, kita bisa membantu mereka berpikir lebih terbuka, tanpa membuat mereka merasa diserang atau terpojok. Tetapi bagaimana caranya untuk membuat seorang Muslim berani untuk hidup tanpa Islam? Kita harus memahami bahwa bagi banyak orang, agama sudah menjadi bagian dari identitas mereka, dan meninggalkannya bisa sangat menakutkan. Mereka takut kehilangan komunitas, makna hidup, dan rasa aman. Namun meskipun tidak mudah, ada beberapa langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka mengatasi ketakutan tersebut dan membuka ruang bagi pemikiran baru. Setidaknya ada 8 langkah yang bisa kita terapkan. Pertama, pecahkan ilusi bahwa Islam adalah segalanya. Banyak Muslim sejak kecil diajari bahwa tanpa Islam, hidup mereka tidak bermakna. Jadi kita bisa mulai dengan menanamkan ide bahwa moral tidak harus bergantung pada agama. Dan makna hidup bisa dibangun, bukan diwariskan. Tampilkan juga tokoh-tokoh baik, sukses, dan beretika yang bukan Muslim, untuk menunjukkan bahwa identitas di luar Islam bukanlah kehampaan. Kedua, bongkar ketakutan terhadap neraka dan dosa. Seringkali, orang tetap bertahan pada agama karena takut akan ancaman neraka, bukan karena cinta. Kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, jika Allah memang Maha Pengampun, kenapa orang yang murtad hanya sekali bisa dihukum kekal di neraka? Pemahaman seperti ini bisa membantu mereka melihat bahwa rasa bersalah itu seringkali adalah ciptaan agama untuk mengontrol. Ketiga, buat ruang aman bagi pertanyaan dan keraguan. Banyak orang takut untuk mengungkapkan keraguan mereka karena takut dihakimi atau dikucilkan. Oleh karena itu, kita perlu menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk bertanya dan berdiskusi. Seperti grup diskusi ex-Muslim, channel YouTube yang mengkritik Islam dengan empati, atau forum berpikir bebas di platform seperti Reddit dan Telegram. Orang hanya berani melepaskan identitas lama mereka jika ada tempat baru yang bisa menampung luka dan pertanyaan mereka. Keempat,
Normalisasi kehidupan setelah Islam. Banyak Muslim merasa takut kehilangan arah hidup jika keluar dari agama. Kita bisa menunjukkan kisah-kisah orang yang tetap bahagia dan bermakna, meskipun telah keluar dari Islam. Seperti mereka yang tetap menikah, punya anak, dan tetap hidup bermoral tanpa takut akan dosa. Ini memberi mereka gambaran bahwa kehidupan setelah Islam bisa tetap penuh makna. Kelima, pecahkan ikatan emosional dengan simbol Islam. Kadang-kadang, seseorang merasa Islam adalah bagian dari diri mereka karena simbol-simbol budaya, seperti bahasa Arab, pakaian, atau suara azan. Kita bisa membantu mereka melihat bahwa itu sebenarnya hanya budaya Arab abad ke-7 dan bukan identitas abadi yang melekat pada diri mereka. Keenam, bangun identitas baru yang lebih kuat. Ajak mereka berpikir, kalau kamu lahir di Jepang, kamu pasti bukan Muslim. Jadi kamu lebih dari sekadar label yang diwariskan. Siapa kamu kalau kamu bebas memilih? Tawarkan mereka visi baru tentang menjadi manusia yang bebas, berakal, dan bermartabat, tanpa perlu bergantung pada label agama. Ketujuh, bongkar kebanggaan semu pada umat terbaik. Banyak yang merasa bangga menjadi bagian dari umat Islam dengan keyakinan bahwa mereka adalah umat terbaik. Namun, kita bisa membuka mata mereka dengan bertanya, jika Islam adalah umat terbaik, kenapa banyak negara-negara Muslim yang tertinggal, korup, dan penuh konflik? Ketika kebanggaan itu runtuh, mereka mulai membuka diri untuk menemukan identitas baru. Kedelapan, tunjukkan bahwa yang mereka tinggalkan hanyalah ideologi, bukan cinta. Katakan dengan lembut, kamu tidak sedang meninggalkan keluarga atau budaya. Kamu hanya meninggalkan sistem yang menindasmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ini bisa membantu mereka melihat bahwa perubahan ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menjadi diri mereka yang sejati. Dengan pendekatan yang penuh empati dan strategi yang hati-hati, kita bisa membantu mereka mengatasi ketakutan mereka dan membuka ruang untuk pemikiran baru yang lebih bebas dan bermakna. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga Bu Ayu atas perhatian dan diskusinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan penjelasan Pak Budi tadi, seharusnya teman-teman bisa paham betapa pentingnya kesaksian murtadin. Ini bukan buat show off atau menjelekan agama lama, tetapi untuk membantu mereka yang juga mau keluar tetapi takut. Banyak sekali orang yang ingin keluar dari agama Islam, tetapi mereka tidak punya keberanian. Kita semua juga pasti mengalami ketakutan yang sama ketika kita menghadapi sesuatu yang baru yang belum pernah kita ketahui. Kita bisa mengurangi rasa takut itu dengan mendengarkan pengalaman mereka yang udah lebih dulu merasakannya. Itulah gunanya kesaksian murtadin. Jadi jika kamu adalah seorang murtadin, jangan ragu untuk memberikan kesaksian. Tidak penting apakah kesaksian kamu itu dahsyat atau tidak. Tidak penting kamu pindah ke agama mana. Bukan masalah itu, tetapi masalah berani berbicara. Ketika kita berbicara, kita murtad keluar dari Islam, kita membantu mereka yang masih terbelenggu di dalam. Jadi jika kamu mau bersaksi bahwa kamu murtad keluar dari Islam, segera hubungi tanpa ragu melalui WhatsApp di 087788995345. Sekali lagi 087788995345. Katakan kepada tanpa ragu, saya mau kesaksian murtad keluar dari Islam. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari maju berperang anak-anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan firman kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Perisai
dan telah menguning siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman dan topeng keselamatan. Perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Inilah dengan tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, bertopeng